Lagi-lagi nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi kandidat calon presiden 2014 yang diunggulkan publik. Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia pun merilis adanya sejumlah nama yang digadang-gadang kuat untuk menjadi lawan Jokowi. Mereka adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Wagub DKI Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan, Hairul Tanjung, dan juga Abraham Samad. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo namanya semakin melejit dan terus menduduki posisi teratas dalam sejumlah survei. Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir belum ada lawan tanding untuk mengalahkan mantan wali kota Solo ini dalam pertarungan Pilpres 2014. Tingginya elektabilitas dari mantan wali kota Solo ini mengalahkan beragam tokoh-tokoh lain yang didominasi wajah-wajah lama. Kini Jokowi menjadi tren baru dalam ajang pemilu 2014 mendatang. Hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia bertema mencari lawan Jokowi menyebutkan, sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan Jokowi. Karena adanya tren penolakan terhadap tokoh-tokoh lama. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan, publik butuh pemimpin yang mempunyai kualitas bukan popularitas. Nah, jadi ini harus kita munculkan ya. Kalau misalnya nama-nama ini kita munculkan 3-4 bulan ke depan, kita sosialisasikan dengan baik, siapa orang ini, apa prestasinya, kenapa kita bisa menyandarkan harapan kepada mereka, tentunya kita bicara kualitas lah. Jadi 12 nama ini saya pakai kriterianya bukan popularitas. Sementara menanggapi banyaknya nama capres yang diharapkan masyarakat, namun belum mendapatkan lampu hijau dari kendaraan politiknya, pengamat politik Firman Nur mengatakan, para tokoh itu baik Jokowi maupun tokoh alternatif lain memerlukan kelapangan hati ketua umum partai guna meloloskannya sebagai kandidat capres. Sekali lagi tergantung dari moodnya pemimpin partai. Kalau tiba-tiba dia moodnya seperti apa ya mungkin saja masih ada peluang saya kira di situ. Tapi saya kira Jokowi bukan tipe yang memang ingin betul-betul fight ya untuk itu. Dia tidak ada kelihatan gejala untuk sangat kritis terhadap Mega. Dan berkali-kali statement formalnya mengatakan dia ingin mengurus Jakarta. Jadi saya kira dia akan defensif saja. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Muhammad Ihsan melaporkan. Komunitas lintas etnis Nusantara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Mahfud dianggap mampu untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Komunitas lintas etnis Nusantara Minggu siang resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Mahfud MD untuk maju di Pilpres 2014. Mereka menganggap Mahfud MD mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Ratusan orang yang datang dari berbagai etnis di seluruh Nusantara memenuhi NAM Center Jakarta Pusat. Menanggapi dukungan tersebut, Mahfud mengaku sangat mengapresiasi. Meski banyak nama yang diusung oleh parpol untuk maju pada Pilpres 2014, namun menurut mantan Ketua MK ini, masyarakat punya penawaran alternatif lain untuk bangsa ini lebih baik ke depan. Hadiah yang sifatnya basa-basi untuk menghibur saya, tetapi seperti dikatakan tadi, bangsa ini sedang memerlukan alternatif untuk menjadi lebih baik dari keadaannya sekarang guna mencapai tujuan bangsa dan negara. Saudara, saya akan menyampaikan beberapa butir. Pertama, demokrasi, di mana kita sedang manfaatkan hari ini, yaitu menyatakan deklarasi dukungan untuk pencalonan, adalah sesuatu yang paradoks. Mahfud pun optimis untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2014 mendatang. Hadir dalam deklarasi ini Fuad Bawazir, Tri Sutrisno, dan Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Jakarta, Adam Irhas melaporkan. DPP Partai Keadilan Sejahtera Minggu siang mengumumkan secara resmi calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres 2014 mendatang. Dari hasil pemilihan rakyat Pemira, Hidayat Nur Wahidlah yang lebih diunggulkan ketimbang dengan 4 koleganya. Partai Keadilan Sejahtera Minggu siang akhirnya mengumumkan calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres 2014 mendatang. Calon yang dijagokan PKS ini didapat dari hasil pemira yang digelar serentak di Indonesia,
sejak 30 Desember lalu. Pada pemilihan itu, dari 22 kader terbaik PKS, berhasil disaring sebanyak 5 nama yang akan dicapreskan PKS. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid dengan perolehan 50.567 suara atau 18,34%. Selanjutnya ada nama Anies Mata dengan perolehan suara 48.152 suara atau 17,46%. Posisi ketiga diduduki Ahmad Heriawan dengan 46.140 suara atau 16,69%. Diikuti Tifatul Sembiring dengan 31.714 suara atau 11,50%. Sementara posisi kelima diduduki Nur Mahmudi Ismail dengan 20.429 suara atau 7,41%. Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara 50.567 suara. Kemudian yang kedua Anies Mata dengan perolehan 48.152 suara. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad Heriawan dengan perolehan suara 46.014 suara. Dan yang keempat adalah Tifatul Sembiring dengan perolehan 31.714 suara. Dan yang kelima adalah Nur Mahmudi Ismail dengan perolehan 20.429 suara. Secara statistik, Taufik menyebut perolehan suara Hidayat Nur Wahid dan Anies saling berkejaran di 33 provinsi. Sementara Aher yang menjadi Gubernur Jawa Barat hanya unggul di wilayahnya saja. Sedangkan perolehan suara Tifatul dan Anies merata di seluruh provinsi. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya ratusan rumah di Lahat terendam banjir. Informasinya setelah yang satu ini.